Ubur-ubur ikan lele. Si Jamal PDKT hadir le. Ayo nonton si Jamal PDKT. Memang oke. Ayo do nonton cah. Selamat pagi Sobat Healthy Explora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berjumpa dalam program rutin dari Dinas Kesehatan Blora, Si Jamal PDKT. Siaran Jumat malam, podcast kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Blora. Hari ini kami dari Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Blora dengan saya sebagai host Dr. Fajriana. Kemudian bersama narasumber kita hari ini beliau Dr. Serliana Mega Aprivinta, spesialis obstetri dan ginekologi. Beliau alumni Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Semarang dan spesialisasi beliau dari Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Selamat pagi dokter. Selamat pagi dokter. Gimana kabarnya dok? Sehat dok? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selamat datang kembali di Blora ya dok ya. Begini dok, ini kan sering banget ya dok ada kejadian di masyarakat, di berita-berita, di mungkin medsos atau di televisi, seorang ibu hamil yang sedang menyusui bayinya, dalam bayi berarti hitungannya mungkin di bawah sebulan ya dok, kemudian tahu-tahu meninggal dalam tidurnya saat menyusui bayinya. Kemudian kita juga tahu kisah ibu bangsa kita, ibu kita Raden Ajeng Kartini yang wafat dalam hitungan sekitar 5-7 hari setelah melahirkan. Nah, konon katanya ini ada kaitannya dengan tensi yang tinggi selama hamil atau melahirkan, dokter. Jadi, sobat sehat semua, dalam kesempatan kali ini kita akan mengupas sebenarnya tuh tensi tinggi itu tuh apa sih gitu? Apa itu hanya angka atau cuman buat lucu-lucuan aja berapa angka atau gimana gitu nih. Ya, jadi bagaimana ini dok mengenai tensi dalam kehamilan itu dok? Sebenarnya tuh tensi tinggi itu gimana sih dok? Sebenarnya tensi tinggi dalam kehamilan definisinya untuk batasan tensi sendiri itu sama dengan jika tidak hamil, jadi di atas sama dengan 140/90 dengan catatan diulang selama 15 menit setelah istirahat. Kalau memang tensinya masih tinggi bisa dikatakan hipertensi dalam kehamilan. Kemudian hipertensi dalam kehamilan itu dibagi lagi dok. Jadi sesuai dengan usia kehamilan. Kalau usia kehamilan kurang dari 20 minggu itu dikatakan hipertensi kronik. Kemudian di atas 20 minggu bisa preeklamsi dalam kehamilan. Gitu ya dok ya. Kemudian yang sering terlewat atau enggak waspada karena sudah melahirkan terus kondisinya baik sehat, kadang ada keluhan gitu suka diabaikan. Jadi misalkan pusing, kurang tidur karena kan bayi menyusui kurang tidur. Terus kemudian mungkin ada yang aware tensi Nancy, kemudian tensinya 140, alah itu karena begadang gitu. Jadi mungkin sudah bagus, sudah ke dokter atau ke tenaga medis, sudah ada obat anti hipertensi, tapi karena mungkin kurang pengetahuan atau menganggap itu wajar saat begadang sehingga tidak waspada. Nah, bisa juga setelah melahirkan kemudian tensinya tinggi sampai komplikasi tiba-tiba meninggal juga bisa. Gitu ya dok. Jadi harus aware, apalagi setelah melahirkan itu harus luas sekali ya dok ini ya. Hipertensi sebenarnya kalau tadi kan dari dokter Seri ada 2 nih ya dok. Ada yang di bawah 20 minggu dan ada yang terjadinya sesudah 20 minggu umur kehamilan. Ini apakah ada perbedaannya ya dok? Baik itu keluhannya yang dirasakan ibu hamil atau dampaknya atau nanti harus pengobatannya itu
Ada bedanya gitu nggak dok? Hipertensi dalam kehamilan itu ada yang memang tidak bergejala, ada yang mungkin bergejala, ada yang gejalanya pusing atau pusing kemudian apalagi pandangan kabur, nyeri ulu hati. Nah itu bisa terjadi di atas 20 minggu, kemudian ada tanda-tanda impending eklamsi, jadi sebelum kejang gitu, sebelum tidak sadar itu ada tanda-tanda yang pusing, kemudian nyeri ulu hati, kemudian bisa mual muntah, nah itu preeklamsi. Biasanya seperti itu preeklamsinya sudah berat di atas 160/90 tensinya. Gitu ya dok ya. Rata-rata memang bisa bergejala, bisa tidak bergejala. Gitu. Jadi memang perlu kalau apalagi sudah hamil ya perlu ANC-nya rutin, ketemu Bu Bidan, kemudian boleh ketemu dokter umum. Kalau ada dengan penyulit nanti dirujuk ke SPOG. Oh begitu ya dok. Jadi kalau sebelum 20 minggu itu sudah ketahuan tensi tinggi, berarti itu memang sebelum hamil dia tensinya sudah tinggi lebih dulu ya seperti dok. itu ya. Ya baik itu dia terdeteksi karena rutin cek ataupun orangnya mungkin kebetulan kurang waspada sehingga dia tanpa sadar dia sebenarnya tensi tinggi, betul, ya. Tapi baru dia tahu itu saat umur kehamilan di bawah 20 minggu gitu ya dok. Gitu dok. Baik dok, kalau yang memang di bawah 20 minggu kan jelas ya dok, karena mungkin bawaan tubuhnya yang memang sudah bermasalah. Tapi kalau yang ini nih dok, kan banyak juga nih teman-teman saya yang sebelum hamil dia tensinya baik-baik saja, terus kemudian pada saat hamil di umur-umur hamil tua gitu dok, atau mendekati persalinan kok tensinya naik gitu dok. Tapi kok ada juga yang pada saat sebelum hamil sehat, pas hamil juga sehat dok. Itu kenapa sih dok, kok ada yang seperti itu, ada yang tensinya jadi tinggi, ada yang enggak gitu dok. Jadi memang ada faktor risiko yang sebenarnya bisa kita upayakan untuk biar tidak terjadi hipertensi dalam kehamilan. Faktor risikonya seperti perubahan berat badan yang drastis, banyak sekali. Jadi perubahan berat badan itu pada kehamilan itu digolongkan sesuai dengan IMT atau berat badan sebelum hamil. Jadi apakah tergolong underweight, kemudian normal atau overweight atau bahkan obes. Dan masing-masing itu ada batasan kenaikan berat badan. Nah, kalau melebihi itu bisa meningkatkan resiko hipertensi dalam kehamilan. Enggak hanya hipertensi, bahkan DM dalam kehamilan juga bisa, kemudian penyakit lain dalam kehamilan bisa juga. Kalau untuk ibu-ibu yang mungkin langsing gitu sebelumnya sampai berapa maksimal dok kenaikannya dok? Yang underweight atau? Iya, yang underweight itu sampai berapa? Kalau yang normal berapa? Kalau yang mungkin obesitas seperti saya itu berapa gitu dok? Nah itu nanti ada kalau misalnya underweight itu berat naik maksimalnya. Ya, naik maksimalnya. Ya maksimalnya itu bisa sampai 15 kilo. Gitu. Bisa. Nanti kan jadi sebelum hamil harus tahu. Harus tahu berat badannya itu tergolong yang apa dulu. Karena gitu. kan nanti dilihat dari situ. Dan itu nanti saat ANC juga sudah dicatat. Nanti sama tenaga medis juga diingatkan. Gitu. Di buku KIA, pink itu ya dok, di buku pink itu ada semuanya. Berarti ini ya dok, mitos ya dok, kalau hamil itu harus naiknya banyak dan gemuk, itu berarti salah ya dok ya? Nah justru malah meningkatkan, mengundang penyakit ya. Tetap kenaikannya harus terkontrol sesuai dengan kategori ibunya ini, apakah underweight atau kurang berat badan normal atau berat badan berlebih itu harus diikuti ya dok ya. Oke dokter, selain berat badan apa ada yang lain ya dok ya? Dari pola makan, dari sebelum hamil yang tidak tahu kalau ternyata hipertensi dalam kehamilan itu kan yang memicu makanan sendiri kan bisa memicu untuk terjadinya hipertensi seperti asin gitu. Itu kan bisa memicu hipertensi dalam kehamilan yang hipertensi kronik sebelum 20 minggu. Itu juga bisa. Kemudian dari pola makan, kemudian dari kehidupan sehari-hari, kebiasaan itu juga bisa memicu. Jadi lebih baik sebelum hamil konsultasi dulu, kemudian
jika memang ada faktor risiko untuk mengarah ke hipertensi ya diperbaiki dulu semuanya sehingga nanti setelah hamil tidak menimbulkan penyulit Oh gitu seperti ya dok hipertensi ya. dalam kehamilan ya. Berarti ini ya dok, pola hidup yang sehat, olahraga, kemudian makan yang sehat sesuai panduan Kemenkes ya dok ya, pembatasan garam secukupnya, itu investasi jangka panjang ya, jadi bukan hanya gaya-gayaan ternyata ya. Saya pikir kalau orang masyarakat itu kan seringnya tuh kalau ada orang diet itu diet gitu ya dok ya, ternyata itu bukan hanya sekedar biar tampil cantik, tapi itu adalah investasi jangka panjang untuk kesehatan perempuan itu sendiri, kaitannya umur harapan hidup juga termasuk bagaimana seorang perempuan itu nanti menjalani kehamilannya dengan sehat dan aman gitu. Sehat itu sebenarnya murah, bukan sakit ya, sehat yang mahal. Justru malah sehat itu murah. Kalau sakit ya mahal ya dok mahal ya. iya. Jadi butuh biaya yang Jadi lebih banyak. apa ya dok? Kembali ke makanan yang sehat sesuai rekomendasi Kemenkes ya dok, bukan hanya sekedar enak dan nge-hype ini dok. Kalau anak muda sekarang kan banyak makanan yang viral gitu ya dok. Jadi jangan hanya asal viral gitu ya dok ya. Oke. Terus ini dok, tadi kan sudah diterangkan mengenai definisinya, faktor resikonya, terus pengaruhnya ini dok. Gimana sih dok ceritanya tensi tinggi ini sampai mengganggu keselamatan ibu dan bayi dalam proses hamil dan melahirkan dok? Jadi hipertensi dalam kehamilan itu kan ada gangguan ya, terutama dalam peredaran darahnya kan ada sesuatu yang tidak normal. Kemudian aliran darahnya kan otomatis tidak normal. Nah, akibat yang sering muncul bisa untuk ibu sendiri itu efeknya bisa kalau tidak terkontrol bisa terjadi eklamsi, bahkan sampai kejang-kejang, bahkan sampai bisa meninggal dunia. Kemudian bisa memicu sakit yang lain, terutama jika punya autoimun. Kemudian hamil itu bisa menjadi faktor resiko. Hamil saja sudah menjadi faktor resiko, apalagi ditambah preeklamsi, hipertensi, DM gitu. Nah itu nanti bisa muncul. Kemudian untuk kedepannya yang ibu hipertensi dalam kehamilan kedepannya itu mungkin karena kurang waspada, jadi bisa sebenarnya hipertensi setelah hamil itu bisa menetap, bisa juga dia sembuh. Oh gitu ya dok ya. Bisa menghilang, bisa menetap. Kemudian mungkin yang menetap ya bisa komplikasinya sama kayak hipertensi dalam kehamilan, bisa ginjal, bisa yang lain seperti itu. Kemudian untuk bayi itu bayinya bisa kecil karena ada gangguan aliran darah, bayinya bisa kecil, kemudian bisa juga kegawatan dalam kehamilan. Kemudian jika tidak tahu ya bisa aja dari kegawatan itu bayinya tidak ada dalam selama meninggal di dalam kandungan gitu bisa ya dok ya. Keracunan hamil dalam kehamilan terus bayinya meninggal dunia. Jadi ini ya ternyata dampaknya luas sekali ya dok ya. Jadi bukan hanya sekedar angka gitu ya dok ya. Dan kesehatan jangka panjang ibu itu juga sangat terpengaruh ya dok ya. Itu penyebab yang tinggi juga, kematian ibu hamil, ibu setelah melahirkan juga cukup tinggi pada penyebab hipertensi dalam kehamilan selain perdarahan postpartum. Itu juga termasuk. Iya dok. Jadi kalau kayak tadi itu dok, kasus yang sering terjadi di mana ibu menyusui meninggal ketika dia sedang tidur netein bayinya gitu. Itu berarti gimana nih dok kok tiba-tiba meninggal? Itu banyak faktor ya dok. Yang kemungkinan bisa terjadi. Biasanya kalau setelah hamil kan kita nggak aware dengan tensi tinggi. Kalau kaitannya dengan hipertensi dalam kehamilan, muncul preeklamsi berat, tensinya tinggi, kemudian bisa memicu stroke kalau ada sumbatan atau stroke perdarahan, kemudian atau eklamsi kejang yang tidak tahu, terus kemudian mungkin eklamsi atau ada aspirasi sehingga bisa meninggal saat itu juga gitu.
Jadi kalau ada ibu yang mungkin meninggal ketika sedang menyusui, bisa jadi saat dia dalam tidurnya itu tiba-tiba mengalami stroke gitu ya dok ya, akibat tensi tinggi yang dia alami selama hamil ini, walaupun bayinya sudah keluar belum mau turun gitu ya dok ya, atau mungkin bisa juga serangan jantung gitu mungkin ya dok ya. Mungkin. Iya, dan kebanyakan masyarakat awam itu cenderung menganggap itu hal yang sepele, aku cuma kecapean karena begadang, atau nggak apa-apa lah, aku nggak ada rasa gimana-gimana gitu ya dok ya. Oke dokter, jadi ternyata cukup bahaya juga ya dok ya, bukan hanya cukup memang sangat bahaya, dan kebanyakan kasus kematian ibu hamil melahirkan atau setelah melahirkan itu dipicu karena adanya hipertensi dan preeklamsi atau adanya kejang-kejang karena tensi yang tinggi itu tadi ya dok. Oh ya dokter, sebelum ke pesan dan kesan, kebetulan saya juga sehari-hari bekerja di bagian layanan cuci darah ya dok. Itu juga ada beberapa pasien saya yang pada saat putranya umur 5 atau 6 tahun, 7 tahun, dia divonis gagal ginjal. Setelah saya gali riwayatnya, ternyata dia ada riwayat tensi tinggi ketika hamil dan melahirkan. Tapi setelah itu tidak pernah kontrol atau minum obat. Saya tanya lagi, kenapa kok nggak minum obat? Katanya takut kalau minum obat nanti efeknya ke ginjal. Nah ternyata kerusakan ginjal akibat minum obat penurun tensi dibandingkan kerusakan ginjal akibat tensi tinggi tidak minum obat itu justru jauh lebih cepat yang tensi tinggi tidak diobati gitu betul. Dokter. Jadi jangka panjang memang ini bukan hanya masalah melahirkannya aman aja ternyata ya dok, tapi kualitas hidup ibunya ke depan. Baik dokter, ini ternyata waktu kita sudah hampir selesai dokter. Jadi mohon pesannya dokter yang perlu digarisbawahi dan ditekankan betul-betul untuk seluruh masyarakat pada umumnya, terutama yang mungkin memiliki putra-putri atau anak perempuan saat remaja atau anak perempuan atau calon ibu yang mau menikah atau yang sudah menikah dan sedang mempersiapkan kehamilan, atau bahkan mungkin yang saat ini sudah hamil, baik itu terdiagnosa dengan hipertensi atau preeklamsi maupun yang sementara ini dan semoga seterusnya tidak ada diagnosa itu dok. Mohon pesan dan kesannya dokter. Sebenarnya ini tidak fokus ke ibu hamil saja ya. Sebelum hamil justru harus dipersiapkan. Kemudian mengingat ini zamannya yang sudah banyak junk food, kemudian sudah nggak real food lagi, banyak jajan, banyak yang makanan-makanan yang tidak sehat, sehingga umur muda pun bisa hipertensi dalam usia yang muda, kemudian stroke muda juga ada. Nah, saat apalagi kalau ada gejala mungkin pusing atau nggak enak badan gitu, mungkin bisa memeriksakan ke tenaga medis. Kemudian apabila memang didiagnosis dengan hipertensi di usia muda, ya jangan terus denial gitu, justru malah kita harus memperbaiki pola makan, pola hidup sehat agar nanti saat sebelum menikah sudah baik, sudah siap menikah, kemudian hamil kondisinya juga yang optimal, yang bagus, sehingga bisa mencegah hipertensi dalam kehamilan. Terutama kan sekarang ada program yang pemeriksaan gratis di puskesmas itu. Nah, itu dimanfaatkan sebaik mungkin gitu. Kemudian juga ibu hamil harus rutin kontrol ANC dengan baik, kan ada Bu Bidan desa. Nah, itu yang karena Bu Bidan kan mendampingi dekat dengan ibu hamil, mungkin bisa kontrolnya rutin. Kemudian buku pink itu, buku yang KIA itu dibaca betul-betul, karena di situ semuanya ada dari faktor resiko. Karena tadi yang saya sebutkan faktor risikonya sebagian saja, jadi semuanya sudah ada di buku KIA. Kemudian itu dibaca betul, dilaksanakan, yang memang kurang baik ya dihindari. Nah, di sana kan lengkap dari mulai sebelum hamil, dari mulai hamil, kemudian setelah melahirkan, semuanya sudah ada. Jadi tidak hanya untuk
datang terus diisi Bu Bidan atau tenaga medis gitu, nggak dibaca. Padahal di sana lengkap sekali. Iya. Jadi itu juga digunakan. Kemudian ada spelling saat ini, Iya. dokter spesialis yang ke masyarakat gitu dilakukan pemeriksaan. Jadi pemerintah tuh sudah maksimal mengupayakan jadi digunakan sebaik mungkin. Nah, dan ada program-program yang lain yang bagus itu diikut aja. Diikuti ya, diikuti. Begitu Dok. Ya, jadi demikian Sobat Healthy Blora, podcast kita kali ini mengenai hipertensi dan preeklamsi dalam kehamilan. Tetap semangat buat ibu yang mungkin sekarang sedang didiagnosa, jangan putus asa. Insya Allah akan ada kemudahan ya. Yang penting diikuti terus saran-saran dari tenaga kesehatan. Dan bersama dengan program-program pemerintah, Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Blora juga turut serta mensukseskan melalui pelayanan polispesialis obstetri dan ginekologi. Mungkin sekian ya. Mungkin ada sedikit pepatah ya yang barangkali bisa menggerakkan hati kita semua. Untuk seluruh dunia, seorang wanita itu bukan siapa-siapa. Tapi bagi bayi yang dilahirkannya, seorang ibu adalah dunianya. Mari kita jaga dan kita tingkatkan kualitas kesehatan ibu melahirkan dan menyusui, cegah hipertensi dan preeklamsi dengan upaya yang maksimal. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.